Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj hanya ruh atau sekaligus tubuh? Ini adalah sebuah pertanyaan. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya adalah terjadinya Isra dan Mi'raj. Peristiwa agung yang tidak bisa digambar, yang tidak bisa tergambar dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, perihal bagaimana proses dan kejadiannya. Namun fakta dan benar adanya, bagaimana tidak perjalanan panjang dan sangat jauh bisa ditempuh oleh Rasulullah dengan waktu yang dan tempo yang sangat singkat. Isra adalah peristiwa diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj adalah peristiwa dinaikkannya Nabi Muhammad melintas lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau pengetahuan malaikat, manusia, dan maupun jin yang dikenal dengan Sidratul Muntaha. Semua itu terjadi dengan tempo waktu yang sangat singkat di satu malam. Sejarah agung ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi dan merupakan salah satu mukjizat Allah yang harus diyakini kebenarannya oleh semua umat Islam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat perihal kejadian diperjalankannya Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami akan jelaskan kisah Isra Mi'raj menurut pendapat Sayyidah Aisyah. Isra Mi'raj menurut Sayyidah Aisyah salah satu riwayat tentang Isra dan Mi'raj yang memiliki pandangan berbeda dari riwayat-riwayat yang lain adalah riwayat Sayyidah Aisyah. Dalam riwayatnya ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut hanya terjadi dengan ruh Rasulullah, sementara jasad atau fisik tubuhnya tidak ikut serta. Riwayat ini sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, Haddatsani ba'du ali Abi Bakr an Aisyah annaha kanat taqulu ma fuqida jasadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnallaha asra bi ruhihi. Telah bercerita kepadaku sebagian keluarga Abu Bakar dari Aisyah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya ia telah berkata, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberangkatkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memperjalankan ruhnya. Ibnu Ishaq Sirah An-Nabawi, Ibnu Ishaq. Selain riwayat
Aisyah di atas. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanya terjadi dalam mimpi tanpa melibatkan jasad Rasulullah. Hal ini sebagaimana jawaban sahabat Abu Sofyan ketika ditanya perihal perjalanan Rasulullah ketika Isra. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Ya'qub nu Utbah bin Mughirah bin Akhnas anna Muawiyah bin Abi Sufyan kana idza suila ammasra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kanas ru'ya min lillahi ta'ala shadiqatan. Ibnu Ishaq berkata, telah bercerita kepadaku Ya'qub bin Utbah bin Mughirah bin Akhnas, sesungguhnya ketika Muawiyah bin Abi Sofyan ditanya perihal Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjawab bahwa hal itu adalah mimpi dari Allah Ta'ala yang benar. Kendati terdapat dua pendapat yang menjelaskan bahwa perjalanan Rasulullah Nabi Muhammad sebatas ruhnya tanpa jasadnya, namun yang paling sering dijadikan dalil oleh para ulama yang sepakat dengan pendapat tersebut hanyalah riwayat dari Sayyidah Aisyah tersebut. Lalu, bisakah riwayat tersebut dijadikan pijakan? Penolakan kesahihan riwayat Aisyah. Imam Abu Fadl Yad bin Musa al-Yahsubi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Qadhi Iyad dalam salah satu kitabnya menulis satu bab secara khusus untuk membantah perihal pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad hanya sebatas rohnya saja tanpa jasadnya. Termasuk juga pendapat yang disandarkan kepada Sayyidah Aisyah di atas. Menurut Al-Qadhi Iyad, pendapat yang disandarkan kepada Sayyidah Aisyah itu di atas tidak layak untuk dijadikan pedoman. Dengan beberapa alasan, di antaranya Sayyidah Aisyah tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut. Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Aisyah belum berstatus sebagai istri Nabi. Waktu Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah masih berumur sangat kecil, sehingga perkataannya tidak bisa diterima. Wa amma qaulu Aisyah ma fuqida jasadu fa Aisyatu lam tuhaddits bihi an musyahadati li annaha lam takun hina idzin zaujahu wala fi sinni mayyat bitu. Adapun perkataan Sayyidah Aisyah yaitu tidak diberangkatkan jasadnya, ketahuilah bahwa Aisyah tidak menceritakan Nabi berdasarkan persaksiannya. Karena saat itu ia bukanlah belum istrinya, belum menikah dengannya. Juga saat itu ia masih belum balik. Lebih lanjut, menurut Imam Al-Qadhi Iyad, umur Sayyidah Aisyah saat itu masih 8 tahun. Jika mengikuti pendapat Az-Zuhri yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun setengah setelah diangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi. Dengan beberapa alasan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa riwayat yang disandarkan kepada Sayyidah Aisyah di atas jelas bukan berasal darinya, namun dari orang lain yang disandarkan kepadanya. Fa'idha lam tushahid dzalika Aisyah dalla annaha hadathat bidzalika an ghairiha falam yurajjah khabaruha ala khabari ghairiha wa ghairuha yaqulu khilafaha mimma waqa'a nasron fi hadithi ummi hani'in wa ghairi. Maka jika Aisyah tidak menyaksikan kejadian tersebut, menunjukkan bahwa riwayat tersebut berasal dari selainnya, maka tentu riwayatnya tidak bisa diunggulkan dari riwayat lain.
Sementara riwayat yang lain bertentangan dengannya, sebagaimana yang sudah menjadi nas dalam hadis yang berasal dari Ummu Hani dan lainnya. Dari beberapa uraian di atas, menjadi sangat jelas bahwa berpedoman pada pendapat yang disarankan pada Aisyah perihal Isra Mi'raj tidak bisa dibenarkan. Sedangkan pendapat mayoritas ulama, baik ulama ahli fikih maupun ahli bahwa peristiwa Isra terjadi dengan roh dan jasad Rasulullah. Bagaimana dilihat oleh Imam Ibnu Hajar, waqad ikhtalafas salafu bihasabi ikhtilafil akhbaril waridatil faminhum man dhahaba ila annal Isra wal Mi'raj. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.